warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia, yang pertama, pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, latar belakang Jepang dalam membentuk BPUPKI adalah yang pertama, posisi Jepang semakin sulit dalam Perang Asia Pasifik. Yang kedua, Jepang mendapat serangan dari rakyat Indonesia secara terus-menerus. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan bagi Hindia Timur atau Indonesia. Nah, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan itu dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni dan yang kedua adalah tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Hasil dari sidang BPUPKI yang pertama itu tentang rumusan dasar negara Indonesia yang digagas oleh 3 orang tokoh. Nah, yaitu tokohnya adalah Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Sidang kedua itu dia merumuskan tentang rancangan undang-undang, akan tetapi sebelum sidang itu dibentuk Panitia 9. Nah, tugas dari Panitia 9 itu adalah menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia. Nah, hasil dari inilah yang tertuang ke dalam Piagam Jakarta. Yang kedua adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI itu berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggotanya adalah 21 orang di bawah pimpinan Soekarno. Persiapan perumusan naskah proklamasi, jadi di sini terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, golongan tua itu menginginkan masalah proklamasi itu dibicarakan di dalam sidang PPKI. Golongan muda itu menginginkan kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa menunggu sidang. Hal ini agar kemerdekaan bukan pemberian dari Jepang itu melainkan atas jerih payah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dengan tujuan mengamankan Insinyur Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tepat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di hari Jumat, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, anak-anak teacher, pemilik rumah nomor 56 Jakarta itu adalah Syekh Faraj bin Marta. Ia adalah seorang pengusaha muslim keturunan Yaman yang sangat cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau ini mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Anak-anak teacher sekalian, atas nama bangsa Indonesia, Agustus tepat kita Soekarno, memperingati 76 Hatta. tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka dari segala bentuk penjajahan yang membelenggu kedaulatan dan seluruh aktivitas masyarakat bangsa Indonesia. Begitu banyak pengorbanan yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan ini, baik darah putra-putri terbaik bangsa Indonesia, tenaga, keluarga, air mata, keringat, pun segala bentuk perjuangan, bahkan berakhir sebagian besarnya di kain kafan yang kemudian tertenun darah merah.
Bendera merah putih yang kita cintai, kita banggakan, yang menjadi simbol kedaulatan, patokan dalam seluruh aktivitas bangsa Indonesia. Kita harus mampu menghormati seluruh pengorbanan dan perjuangan putra-putri terbaik bangsa kita, baik para pemimpin nasionalnya maupun para ulamanya yang telah membangun dan mengorbankan segala bentuk perjuangan yang bisa mereka persembahkan. Karena itu, kita harus benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan-penjajahan kekinian, baik penjajahan yang bisa menjajah mentalitas kita. Kita mesti bangkit, menghargai setiap bentuk perjuangan mereka untuk memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bebaskan diri kita, bebaskan negara kita, bebaskan bangsa-bangsa kita dari segala bentuk penjajahan-penjajahan baru. Bebaskan dari mentalitas yang buruk, bebaskan dari korupsi, bebaskan dari narkoba, bebaskan dari segala bentuk tindak pidana dan kriminalitas agar kita berdaulat dan merdeka sepenuhnya. Makmur bangsanya, rakyatnya, dan bisa menjadi negara terbaik di muka bumi. Anak-anak teacher sekalian, kalian bisa menjadi apapun di negeri ini, menjadi seorang pemimpin, birokrat, diplomat, ustadz, rakyat, atau apapun. Namun yang pasti, kita harus tanamkan dengan kuat dalam jiwa kita segala bentuk pengabdian yang kita niatkan sebagai ibadah dan untuk memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Ingat, bila kita melihat bendera, merah adalah bentuk pengorbanan dan putih adalah bekal kita kembali kepada Allah. Semoga 76 tahun memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita mendapatkan berkah dari Allah dan menjadi titik balik kita untuk berjuang dalam memakmurkan negeri kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.